Saya hanya pernah juara 3 kejurda. Bahkan kalau di tingkat nasional dulu saya sudah buat Piala Gubernur, Piala Kapolda, Piala Pangdam, Piala Kejati, Piala Lantamal, itu nasional semua Pak. Kena kebersamaan sekali lagi. Porkot Medan ini adalah satu-satunya porkot di Indonesia yang berjalan tiap tahun. Salam olahraga. Salam olahraga. Forte. Salam olahraga. Jaya. Bersatu kita Juara. Baik para pemirsa insan olahraga di Sumatera Utara maupun nasional, kita kembali lagi bersama kita di podcast Kopi Sumut, Sorong Olahraga Prestasi Sumatera Utara. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Selama ini kita mengundang dari Pemprov. Kali ini pertama sekali mewakili KONI Kabupaten Kota. Dalam hal ini Ketua Umum KONI Kota Medan, Bapak Dr. Andus Edi Hasibarani, MSc. Horas Ketua, selamat datang di podcast Kopi Sumut. Salam olahraga. Salam olahraga, terima kasih. Baik, Ini kan, saya bilang tadi ini kan Ketua KONI, Ketua KONI. bukan Pemprov ya gitu ya. Tapi ini kan aset lokal kaliber nasional ini. Nasional, ya. Kaliber nasional yang tinggal di Kota Medan. Tinggal di kota. Ini kita pengalaman panjang Ketua Edi ini lalu kita korek. Kalau dulu kalau saya baca koran tuh, Ketua Edi ini kan sering keliling-keliling provinsi Sumatera Utara buat tinju. Itu macam mana Ketua Edi itu apanya? Buat tinju Caranya tuh ya, caranya. Dan sekarang itu udah hilang. seperti IO gitu lah. Iya. Makasih Bang. Jadi pertama kami nyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan untuk dapat tampil di dalam acara yang diberikan oleh teman-teman Siwo. Jadi seperti apa yang disampaikan tadi bahwa memang di dekade 2002 ya, saya mulai debut itu di 2002 sampai kalau nggak silap 2015 atau 16 lah. Itu kita mencoba melakukan kerjasama dan kolaborasi. Jadi memang setelah kita lihat bahwa olahraga ini tidak bisa kita kerjakan sendiri Pak. Itu intinya, olahraga ini nggak bisa kita kerjakan sendiri. Kita harus melibatkan stakeholder ataupun potensi-potensi yang ada. Barangkali itulah dasarnya Bang. Makanya kita mencoba melakukan kerjasama dan kolaborasi sehingga memang apa yang disampaikan oleh Bang Joni tadi bahwa sejak itu kita coba menggelar beberapa event di seluruh kabupaten kota Sumatera Utara, khususnya cabang olahraga tinju, bekerja sama dengan pemerintah kabupaten, TNI, Polri dan tokoh-tokoh olahraga yang ada. Oh itu mereka diajak ya Ketua ya. Ya atlet berprestasi ini kan tumbuh dan munculnya kan dari pembinaan kemudian kompetisi. Kan kayaknya kita kan terkendalanya di situ sekarang nih Ketua Edi. Jarang sekali kita lihat kejuaraan-kejuaraan ya. Itu macam mana kok bisa seperti itu kondisi Ketua Edi? Iya, betul. Jadi memang tiada prestasi yang bisa tercipta kalau tidak melalui kompetisi. Iya. Dengan kompetisi ini memang adik-adik itu akan tahu sejauh apa hasil latihan. Yang ada selama ini latihan terus, ya. Dia nggak tahu peningkatannya sejauh apa. Jadi artinya kalau itu kita berlakukan terus atau berlangsung terus, itulah nanti Bang istilahnya kita jago kandang. Karena dia latihan di klub terus. Seperti kata dalam tempurung Iya. Ketua ya. Karena dia latihan di klub terus sehingga memang kekuatan kalaupun ada teman sparringnya istilah kerennya itu ya itu aja. Nah, makanya memang saya sepakat sekali untuk mendongkrak adanya event itu untuk mendongkrak prestasi itu harus event. Sekarang persoalannya untuk menumbuh kebanggaan atlet dalam istilah kerennya klub ya Bang. Klub ya. Itu memang event juga. Ini pengalaman yang Abang sampaikan tadi di tinju. Dengan adanya putaran kompetisi tinju di mana-mana tadi, itu klub tumbuh di mana-mana. Itu kami rasakan betul. Misalnya Tapsel yang jauh dari Medan, Asahan,
Binjai, Langkat dan segala macam mereka tumbuh karena tanda kutip terjadi persaingan positif. Dan ada arenanya ketua ya. Ada arenanya kapan dia mau memainkan itu. Jadi itu saya lihat memang salah satu jawaban prestasi di peringkat pertama itu memperbanyak event. Jadi Rek, kaliber nasional tadi kita kejar dulu ya. Yes. Karena setahu saya 2012 Pon Riau Ketua YD ini bisa jadi technical delegate cabur tinju ya. Kok bisa gitu nih Ketua YD? Padahal Ketua YD kan KTI Pertina Sumut waktu itu ya. Jadi seperti saya katakan bahwa itu kan amanah. Ya. Kenapa bisa begitu? Yang lebih persis memberi jawaban sebenarnya yang menunjuk. Tapi perasaan saya itu tadi sepertinya memang sebelum itu Bang, sebelum technical delegate pun saya sudah technical delegate di beberapa event juga. Kejurnas Nasional, bahkan Piala Wapres. Hasil dari menggelar-gelar kejuaraan tadi Ya, juga Ketua ya. ya. Bahkan saya pernah menjadi pelaksana pertandingan di provinsi lain. Ya, tanda kutip begini, mereka ada duit yang menurut ini lucu-lucunya ya Bang. Iya, iya. Saya nggak usah sebutkan lah provinsinya. Mereka ada duit, mereka ditunjuk menjadi tuan rumah kejurnas, ada duit. Tapi menurut mereka duitnya nggak cukup. Versi mereka. Iya, iya. Padahal jujur aja gaya anak Medan setengah udah sama kita itu. Iya, iya. Gitulah contohnya Bang. Jadi artinya kalau kita lihat itulah mungkin kepercayaan teman-teman tadi. Kayak saya bilang tadi, technical delegate ini kan memang sebenarnya kalau di semua cabur itu biasanya jatahnya wakil ketua umum atau sekjen itu. Ya. Tapi yang memang asli orang cabur itu. Memang teknis dia. Ya. Gitu. Tapi itu diberikan kepercayaan kepada kita. Jadi kita lihat bahwa ternyata itu bisa kita lalui. Walaupun seperti saya bilang tadi, kita waktu itu juga memimpin orang-orang yang sebenarnya stratanya jauh di atas kita. Iya. Tapi mudah-mudahan kebersamaan, kekeluargaan kita bangun, semuanya bisa kita lewati. Dan itu KTP tetap KTP Medan ya Ketua? Tetap itu. KTP Medan ya, mana Kita tahu. tetap KTP Medan. Satu-satunya orang Medan yang jadi TD waktu Betul. 2012 Iya. Waktu itu. Ya, luar biasa. Jadi gini Bang, mungkin generasi atlet yang sekarang ini Iya. mungkin tidak tahu banyak tentang Ketua YD ini. Iya. Mungkin pikiran mereka beliau Yang ini, luar Medan ya? Iya, ujuk-ujuk langsung ketua umum KONI Medan. Ternyata jauh sebelum itu memang Udah. mungkin separuh dari hidup ketua mungkin di olahraga ya. Olahraga. Mungkin Kalau kita baca koran seminggu minimal sekali lah namanya keluar kan. mungkin ketua bisa ceritakan awalnya terjun ke olahraga ini mulai dari mana? Jadi makasih Bang, saya tetap berangkat dari cabang olahraga tinju. Ya. Tinju lah ya. Basicnya ya. Memang di rumah saya itu ada sasana tinju. Kalau kalian pernah dengar nama Franklin Simangunso, Iya. juara SEA Games segala macam, itu latihannya di tempat saya. Di Di Aik Nabara, Labuan Batu. Labuan Batu. Ya, itu memberikan efek inspirasi kepada kita bahwa kita sudah mulai mencintai olahraga. orang tua memang pegiat tinju ya Ketua? Memang mantap tinju. Di zaman tinju main di pasar malam. Waktu itu tinju itu seperti itu. Kontes ya, kontes Ya, zaman-zaman Parung Srikar apa segala macam. Memang orang tinju dia. Oh, memang basic tinju ya. Jadi baru di belakang rumah saya ada lapangan voli, Pak. Memang karena di kebun itu kan lahan luas-luas. Belakang rumah saya lapangan voli, ada sasana tinju, ada yang lain-lain lagi. Jadi itulah mungkin kita memancing cinta olahraga itu sampai kepada kita tertatih-tatih mulai dari pengurus Pertina. Saya dulu pernah bertinju walaupun tidak terlalu hebat. Saya hanya pernah juara 3 kejurda. Kejurda Sumatera Utara. Mewakili Labuan Batu. Iya, zaman Ucok Tanamal, David Utabarat. Nah, itu zaman-zaman saya lah itu. Jadi artinya itulah pengalaman olahraga kepada saya. Makanya saya bilang tadi untuk ditinju sepertinya Bang Halomoan. Mengapa bisa kerjasama kita bangun? Hampir semua pintu itu saya ikut. Saya wasit nasional, saya pelatih nasional, saya ini artinya begitu ada pertandingan
Ya saya tahu. Paham dari A sampai Z tentang pertinjuan itu paham. Dan promotor. Iya, paham. Itu tadi kurang lebih di situ dia. Mungkin itulah tadi Bang, dasar dari teman-teman di pusat itu Mempercayakan jadi Mempercayakan TD. itu. Karena sudah menguasai semuanya. dan memang pada saat zaman kita itu saya banyak dibantu lah ini sama orang Bang Faisal sama kawan-kawan wartawan lama. Waspada dulu ada Suyono, ada Bang Toga ya. Iya, iya. Artinya dan kawan-kawan lain. Artinya setiap tahun kita melaporkan kepada tinju pusat, Sumut itu merupakan pencap terbanyak. Sumut merupakan cabang olahraga terbanyak. Dan paling banyak Sumut menggelar event. paling banyak event. Jadi Jawa Barat itu kabupaten kotanya ada 40. Tapi pencapnya masih di bawah kita. Tidak semua punya pencap itu maksudnya. Berarti kita hampir 100% pencapaian. Iya, cuma jujur saja kita yang tertinggal itu teman kita yang di Kepulauan Nias. Iya. Kalau yang lain hampir rata udah ada. Ada ya waktu itu ya. Itu dia. Jadi kan di era itu ketua geliat olahraga tinju di Sumatera Utara luar biasa, apalagi di zaman ketua kan gitu. Dan memang secara nasional kita kuat kok. Iya. Tapi untuk grafiknya akhir-akhir ini ya bisa tahu sendiri menurut ketua yang sudah paham di tinju ini apa sebenarnya penyebabnya ini terjadi kayak gini? Jawaban klisenya satu aja, Pak. Kita harus jemput bola. Tapi dia tinju bukan bola ketua. Jemput sarung. Sarung tinju. Jemput sarung. Jemput sarung. Iya, artinya begini. Memang kalau kita tunggu itu tidak ada event. Tapi kalau kita misalnya ya teman-teman bupati, wali kota kita lobby, Kapolres kita lobby, Piala mereka gitu ya. piala mereka, bahkan kalau di tingkat nasional dulu saya sudah buat piala gubernur, piala kapolda, piala pangdam, piala kejati, piala lantamal, itu nasional semua Pak. Iya. Artinya ya memang kita harus masuk ke sana Pak Aloman. Harus ada yang mau ya. Masuk. Tapi ingat, mereka juga mereka juga tidak mudah kita tundukkan sebenarnya Bang John. Iya. Artinya begini. Nah, ini dia memang. Untuk meyakinkan mereka ketua ya. Itu yang saya maksud. Jadi yang pertama itu misalnya piala Kapolres Bang John bilang tadi. Saya dulu main di Medan, dari Medan ke Deli Serdang, lompat ke Siantar. Lompat lagi ke Tapsel. Enggak, lompat ke Siantar. Kapolres tebing telepon saya. Bang kok lewat Bang? Iya betul. Aku kenal Bang Heru udah bintang 2 sekarang tuh. Jadi butuh dia. Ya, mungkin itu Karena udah tadi dilihatnya. teman-teman beliau itu kan memberikan rekomendasi mungkin. Iya. Bahwa kalau itu kita lakukan memang membina generasi muda, dampak positifnya banyak. Jadi rata-rata, ini saya buka rahasia aja Bang Lomo. Rata-rata teman-teman di cabur lain pun gitu, bukan hanya tinju. Iya. Secara tanda kutip, teman-teman ini membuat proposal jago-jago semua. Ada saya punya teman dulu satu rangsel itu proposalnya ada 10. Iya betul. Dia bikin event. Begitu dikasih sama kita, pertanyaan kita satu aja. Uangnya dari mana nih? Iya. Inilah Bang yang mau kita cari kita. Itu tadi Bang. Inilah yang mau kita cari kita. Nggak bisa. Jadi Nggak bisa meyakinkan orang itu tuh ya. di situ saya lihat. Dan memang waktu itu udah memang tinju ini kan bisa dijual kan. Bisa dijual baru Bisa dijual memang. kemudian Bang kita memang harus menjaga kepercayaan juga Bang John. Iya. Artinya gini, Piala Kapolres X kita mainkan ya harus sukses. Sukses. Yang bikin kacaunya kan macam lah itu kan, ada yang melarikan diri, ada yang segala macam. Ini menjadi efek jerah. Ya. Kalau saya lihat di situ. Ya. Dan itu langsung kartu mati kalau gagal. Oh, udah Habis habis. ya. Langsung kartu Habis. mati ya. Ya dicap lah ini ngolahnya ini begitu kita aja kan. Itu luar biasa. Jadi pengalaman tinju ketua YD itu lah yang udah sampai tingkat nasional itu ada nggak dampak positifnya saat memimpin KONI Medan? Jelas. Karena rutin ya kita porkot misalnya rutin ya. Jelas. Jadi 90 nggak salah. Saya bilang kalau dampaknya ya 80% lebih. 20%. Dampaknya itu ada. Artinya kebiasaan membangun kerjasama, kekeluargaan, teamwork dan lain sebagainya itu yang kita berlakukan. Sama yang Bang John bilang, kalau mungkin hari ini porkot masih ada misalnya, kalau kita cerita sama teman-teman, pertandingan misalnya 24 cabur,
Kalau teman-teman memprediksi dananya ini udah sekian nih. Iya. Begitu kita bilang sekian, mana mungkin gitu ya kan? Jawabannya mungkin bang. Karena apa? Teman-teman cabur ini mau. Kalau saya bukan kehebatan saya, teman-teman cabur mau Membangun itu gitu ya. mau. Kebersamaan. Kebersamaan tadi. Panggil cabur, kita bikin porkot, uangnya sekian misalnya. Ayo tuh men. Kalau dia bilang nggak mau, kurang banyak, ya Nggak masuk anggarannya ada ya. nggak jadi barang tuh. Itu saya lihat. Jadi kalau dampaknya cukup banyak bang. Dan di media, ketua ini memang betul-betul sahabat pers. Dari dulu sampai sekarang. Gimana membangunnya tuh ketua? Bukan cuma di olahraga ya, sahabat pers. Media. Jadi karena bang tanyakan tuh dalam kesempatan berharga ini, saya menyampaikan yang pertama terima kasih dan apresiasi lah sama teman-teman media. Sama. Ya, jadi yang pertama gini, berketepatan berkat kepercayaan teman-teman pers, saya sudah mendapat penghargaan dari 6 orang gubernur di Haornas. 6 gubernur. Ya, 6 gubernur. mulai dari Rizal Nurdin, Rudol, Bang Samsul, Gatot, Tengku Eri, dan Komandan. Edi Ramayadi terakhir gitu ya. 6. 6 gubernur ya. Ya mungkin coba Terbanyak. kawan-kawan cari lah, ada nggak yang kayak gitu? Terbanyak. Memang kalau ada nominator, payah mengalahkan ketua Edi ini ya. Khusus untuk KONI kabupaten kota memang payah. Payah, nominator atau polling SMS pun Iya. misalnya pasti tertinggi. Pasti tertinggi. Itu Bang. Jadi artinya bahkan di beberapa tahun tertentu, King, teman-teman di Siwo yang mewakili rapat itu Iya. menyampaikan bahwa sebenarnya kata mereka yang ikut rapat, bahwa sebenarnya ya ketua lagi nih, cuma nggak enak ketua-ketua aja katanya. Orang itu bilang, saya nggak tahu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang saya pastikan secara umum, bukan hanya olahraga dan KONI Medan. Kalau nggak ada media nggak ada apa-apa. Ya, KONI Medan kalaupun menurut kita bisa berjalan, prestasi terserah masyarakat, itu berkat media, Bang. Iya. Itu pasti, saya pastikan itu. Kalau tidak, orang nggak akan tahu apa yang kita lakukan. Dan memang efeknya, baik peserta, baik atlet, baik masyarakat cukup memberikan antusias respon. Jadi abang tadi menanyakan kenapa bisa begitu. Sebenarnya kan kawan media ini kan kita juga ya sebenarnya. Nggak ada yang bedanya itu. Ya tengoklah nih teman-teman kita sekarang. Artinya nggak ada beda, cuma kadang-kadang ada kawan-kawan yang alergi, apa segala macam. Saya mengalami. Bang Joni tadi cerita media di beberapa event tadi bang, itu kan saya berhadapan juga sama orang media yang baru ada di sana. Misalnya main saya di Sidimpuan, media Sidimpuan. Di daerah ya. Nah, walaupun pertanyaannya A, kegiatannya B. Nah biasalah itu. Nah, buat Piala Kapolres. Tapi karena sudah biasa dekat, biasa aja gitu. Nyambung. Kalau dia tanya ini tujuan event ini untuk Olimpiade kayak mana bang? Nah, harus pandai lah kita jawab tuh kan gitu. Tapi sebenarnya sama bang. Mungkin Bang John bilang tadi sama juga kawan-kawan media ini Pak Alomoan. Mereka juga ngelihat karena Pak Alomoan, Pak Bang Juryadi dan kawan-kawan memberitakan, mereka lihat juga mungkin di daerah. Itu dia sebenarnya. Terus ketua gini, KONI Medan ini kan bisa kita katakan ya segalanya pasti menjadi barometer Sumatera Utara, pastilah, pasti. Ketua ini kan pasti dekat dengan ketua-ketua kabupaten kota. Kalau mereka sering nggak curhat sama ketua, ya tentang pengelolaan di KONI-nya masing-masing gitu. Sering. Ya. Jadi sering dan sangat kering. Iya. Jadi artinya baik dia secara umum maupun per event. Nah, contohnya Bang Alomoan, kayak mana porkot nih? Mereka nanya, kenapa bisa ini Bang? Rutin tiap tahun. Bisa tiap tahun. Karena Bang John bilang tadi contohnya ya agak ngelantur sedikit. Ternyata karena kebersamaan sekali lagi. Porkot Medan ini adalah satu-satunya porkot di Indonesia yang berjalan tiap tahun. Rutin bergulir. Iya, satu-satunya. Kecuali di masa pandemi. Ya, kecuali pandemi. Dan kemudian ada lagi porwil. Iya. Bahkan ada porwil lagi. Sebelum porkot, porwil dulu. Jadi
mungkin ada beberapa teman-teman dari KONI kabupaten, bukan hanya kabupaten kota Bang Alman, di luar provinsi. Tanggal 27 ini provinsi. KONI Tangerang juga datang, Banten. Studi banding. Studi banding. Bandung udah pernah ya? Di Bandung sudah, Jakarta pun sudah Pak. DKI. Nah, skala banding. Artinya di situ ya memang itulah enaknya teman-teman di KONI kabupaten kota ini. Ya saya pun ada juga yang saya tanyakan sama dia sebenarnya, sharing lah, Sharing. membagi ilmu. Tapi itu sepertinya teman-teman itu kepingin juga lah Pak, kepingin juga lah memang KONI yang dibangunnya itu bisa lebih baik. Iya, itu aja. Break kita ya. Break.